Sebelumnya salam kenal buat teman-teman 24, terkhusus yang baru tahu gitu, ternyata di himpunan ada divisi keilmuan. Sebenarnya kami itu cuma buat menyediakan wadah buat teman-teman belajar juga. Ya wes, ini bisa share screen, Pit? Oh, bisa ya udah ya? Bentar, Bang, bentar jadinya. Oke. Sama Ya, nanti Bang. jika memang di dalam perjalanan ini Zoom ada pertanyaan gitu langsung potong aja nggak apa-apa. Sebelumnya udah kelihatan? Udah, Bang. Udah, Bang. Oke. Yuk, mulai yuk. Jadi, oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Diulang sekali lagi, ini adalah divisi keilmuan. Kita bakal belajar tentang PTP untuk tugas-tugas kalian juga. Nah, ini materi pertama dulu gitu. Sebelumnya ini pasti udah pernah diajarin kalau nggak salah di Zoom pertemuan PTP gitu. Ini agak sedikit nge-recall. Agak berhubungan nanti buat ke tugas kalian juga. Jadi dalam tahapan pertambangan, ingat pertambangan, bukan penambangan. Ada dua hal. Kalau pertambangan itu mulai dari persiapan dokumentasi, semua surat-surat, hingga penjualan, hingga akhirnya dijual. Kalau penambangan itu satu tahapan gali muat angkut. Nah, jadi proses gali muat angkut itu penambangan, tapi kalau pertambangan dari awal sampai akhir. Nah, ini diambil dari Google sih. Jadi kalau sumbernya memang nggak dicantumkan, baru dibuat tadi malam. Jadi secara umum gini lah, tahapan pertama itu ada eksplorasi, terus ada geological modeling dari pemodelan suatu batu baranya, ada desain pit dan juga desain disposal. Kalau udah semua desain, terus juga masuk akal dalam perhitungan MTK kalkulasi untung dan rugi, baru kita bisa mulai land clearing. Land clearing masuk pengambilan batu bara dan juga pengambilan overburden. Setelah itu batu bara yang diambil kita olah dulu, coal preparation yang di sini. Coal preparation ini kalau di batu bara apa aja? Di wash. Kenapa harus di wash? Biar memisahkan antara, jadi gini, misalkan ini ada lapisan batu bara gitu ya. Lapisan batu bara kan ada overburden dong, berarti dong. Ya kan? Overburden. Nah, kita ngomongin yang di sini nih. Nah, ketika batu bara dikupas, ini di zoom banget nih ya. Ini ceritanya udah nge-zoom banget nih. Terus di sini ada lapisan OB. Nah, di area sini itu namanya proses coal cleaning. Apa tuh coal cleaning? Coal cleaning itu adalah kita menyisakan bagian floor batu baranya supaya tidak terambil seluruh batu baranya. Loh, kenapa, Bang? Bukannya batu bara harusnya diambil semua biar makin untung? Oh, enggak. Ada yang namanya Capman. Capman itu apa, Bang? Capman adalah keputusan pemerintah. Yang diatur oleh pemerintah kita, itu 90% batu bara boleh ditambang. Sisanya gimana, Bang? Enggak boleh. Kenapa harus ditetapin 90%? Alasan teknisnya, itu biar ada yang namanya potensi air asam sama non potensi air asam, itu terlalu jauh. Tapi pada intinya, kalau potensi air asam, namanya PAF, Potential Acid Forming. Berarti batuan-batuan yang dapat membentuk air asam tambang. Nah, PAF ini itu biasanya ada di bawah koal. Makanya nggak boleh digali sampai koalnya habis atau koalnya habis tuh, batu baranya habis, nggak boleh. Jadi ada batu bara di sini terus di bawahnya ada OB lagi kan. Nah, batu bara disisain sekitaran 10 cm. Jadi batu bara ini gunanya buat petahan air gitu. Kurang lebih gitulah teknisnya. Lebih jelasnya nanti aja, masih terlalu jauh. Nah, kenapa ini harus dijelasin dulu nih? Karena nanti berhubungan sama tugas kedua kalian. Kalau tugas pertama kan istilah, tugas kedua disuruh buat layout ya. Nah, kalau
dalam tahapannya aja masih keliru, nanti layout-nya nggak lengkap. Oke lanjut, terus ada call preparation, ada conveyor. Kenapa harus pakai conveyor? Ya salah satunya biar teknisnya lebih murah aja gitu. Kalau pakai DT boleh nggak? Boleh aja, tapi tergantung perusahaan nanti. Ada yang namanya stockpile. Stockpile adalah tempat penimbunan batu bara ketika ingin dijual. Nah ada 2, ada stockpile, aduh gimana sih? Stockpile, ada yang namanya ROM. ROM itu run of mine, yang artinya oke sebentar, ketika di sini ada pit, jalan, di sini ada stockpile, di sini ada disposal, di sini ada ROM. Ini jalan kan, jalannya tetap ke arah ke sini pasti dong. Nah, tapi kenapa penyimpanan batu bara harus ditaruh di ROM dulu, nggak ditaruh di ini kan disposal nih, disposal, ROM, ini stockpile, SP. Nah, batu bara ini harus ditaruh di sini dulu nih, di ROM. Kenapa? Karena di ROM ini tempat penimbunan batu bara yang ada banyak kalorinya. Jadi kalori batu bara di satu perusahaan tuh nggak cuma satu, ada yang 4.500 kilo kalori, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang bahkan 7.000. Nah, semua batu bara ini yang ketika ditambang, itu bakal ditaruh di ROM dulu. Kenapa harus ditaruh di ROM? Biar namanya pencampuran. Pencampuran. Pencampuran harus dilakukan atau enggak, Bang? Enggak harus. Tapi kenapa harus ada, Bang? Karena gini, ketika perusahaan itu di suatu tambang ternyata ada banyak nih, ada 4.500, 5.000, 6.000. Terus deal-deal-an sama penjualnya, "Oh, saya maunya membeli perusahaan batubara kamu tuh yang kalorinya 5.000 aja." Nah, kalau yang dia cuma beli perjanjian awal cuma 5.000 aja, berarti nggak perlu ada ROM. Mana ROM? Nggak perlu ada ROM, langsung aja taruh stockpile gitu. Kan yang dibeli cuma ini doang. Beda kasusnya ketika pembelinya ada banyak, ada bayarnya ada banyak, bayar satu, bayar kesekian lah, bayar 5. Yang satu pengennya cuma 1 kalori, yang satu lagi pengennya 5.000 ditambah yang 6.000 gitu. Nah, gunanya ROM itu adalah itu. Jadi bakal ditaruh banyak dulu, batu bara dengan kalori yang berbeda-beda, nanti bakal misalkan ini 5, ini 4, ini 3, bahkan ada yang 2.000, ada yang 7.000 gitu. Nanti tergantung yang pengen beli apa. Yang pengen dibeli adalah 5 sama 4, 5 sama 3, berarti yang bakal kita blending adalah yang ini, di ROM, begitu. Insya Allah konsepnya udah paham di situ, sekarang masuk ke ini shipping kita nggak bakal bahas detail, karena bakal mumet, ngejelimet. Pada intinya perusahaan itu nggak tentu ada yang namanya shipping, belum tentu. Kadang bisa pakai jasa lagi. Oh ya, sedikit informasi, jadi tambang tuh ada 2, ada owner, mungkin kemarin dijelasin sama beliau, ada kontraktor gitu. Owner itu, kita punya lahan, tapi diri kita nggak mampu buat ngambil semuanya, buat mengeksploitasi hingga menjual gitu. Nah, kontraktor, ya udah lu punya lahan, ya udah gue yang tambang sini, tapi lu gaji gue ya, gitu. Sama halnya dengan kapal. Ya kamu punya batu bara di stockpile, tapi kamu nggak punya buat akses buat ngejual, nggak punya kapal, nggak punya akses izin lewatin sungai, lewatin laut. Itu tugasnya siapa? Tugasnya ini kontraktor, gitu. Bisa lanjut nggak ya? Oke, ini ntar dulu. Kita ngebahas tugas yang pertama dulu deh, karena takutnya masih banyak yang belum paham tugas pertama. Tugas pertama itu intinya kan kita ngebahas istilah-istilah kan. Dari gambar yang udah dibuat, istilah-istilahnya apa aja? Contoh, rem, overall slope angle, bench height, berm width, face slope, single slope, gitu. Tinggi overall.
Ini bisa dihapus nggak sih? Oh, bisa. Nah, ini ada lagi istilahnya, ada rem crash. Oke, perbedaannya nanti kita belajar sedikit ya. Kalau istilah kan harusnya udah paham, tapi kadang konsepnya aja nggak ngerti gitu. Nah, jadi di lereng, ada yang namanya crash, ada yang namanya two. Gunanya apa ini nanti belajar kayak ginian? Gunanya nanti di geoteknik. Lebar dari sini, itu namanya bench, WIDTH, atau orang lain bisa nyebut ya, berm gitu. Kalau sini, itu namanya tinggi jenjang. Terus kalau rem, saya rasa paham lah, akses jalan tambang bisa dilewati oleh alat. Jam berapa ya sekarang? Oke. Nah, ini sedikit buat belajar juga. Fokusnya bukan ke angka sini ya, jangan fokus ke angka sini. Ingat kita lagi ngebahas buat tugas pertama gitu. Contoh, ada yang namanya interrem, ini cari tahu nanti gimana. Terus ada yang namanya consequences of failure, kan istilah juga tuh, lumayan. Ada FK statis, apa tuh FK statis? FK dinamis juga apa tuh? Nah, itu dicari, lumayan tuh udah nambah berapa, 1, 2, 3, 4. Gambarnya nggak ribet, cuma satu kali goresan, bisa, gitu. Nyampe tugas pertama dulu, ada kesulitan nggak? Tidak bang. Oh, enggak ya? Aman Aman berarti? sih bang, so far bang. Aman, Bang? Oke, kita bahas tugas kedua. Ingat, konsep ini jangan dilupa dulu nih, yang gambar ini. Tapi ini adalah konsep gambar untuk kual, komoditas kual gitu, batu bara. Kalau yang lain gimana, Bang? Emas, timah, nikel, kurang lebih sama. Dari sini sampai sini sama nih. Tapi dari sininya nih, ketika masuk pengolahan itu akan sedikit berbeda. Sayangnya waktunya terlalu singkat. Kemarin nggak sempat nyiapin. Baru nemu contoh-contoh gini doang gitu. Nah, contoh ini adalah layout. Layout penambangan dari batu bara. Yang tugas kalian dibuat adalah bikin A3 kan. A3, terus ada gambar layoutnya, terus ada yang namanya legenda. Ini namanya legenda nih, daerah sini. Oke. Sekarang kita konsep masuk fokus yang di sini, gambar yang sini nih. Kalian nggak usah bikin namanya kontur. Kontur nggak usah lah. Boleh, kalau mau pakai kontur juga boleh. Tapi kalau boleh kasih saran, kalian bikin gambarnya yang kontur mayor aja. Apa tuh kontur mayor? Belajar sedikit ayo. Ada yang namanya mayor, ada yang namanya minor. Kontur mayor adalah kontur yang mewakili, ini misalnya garis kontur gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kontur mayor itu adalah suatu kontur atau garis topografi yang menunjukkan elevasi yang dimunculkan angkanya pada suatu peta. Nah, maksudnya gimana? Misalkan di sini elevasinya mulai dari 10. Yang ini 10 nih. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang dimunculin di peta adalah yang angka 13. Nah, contoh di sini yang kontur mayornya warna hijau, minornya warna hitam. Tapi ini tidak dimunculkan kontur mayornya. Elevasi tidak dimunculkan. Gitu. Lanjut, dalam pembuatan layout nanti, yang penting nih satu, ada yang namanya pit. Ini pit nih. Ada pit tambang. Pit. Kalau udah ada pit, ada yang namanya disposal.
Disposal itu apa? Disposal adalah tempat penimbunan dari bukaan tambang atau dari pit. Disposalnya dari mana nyampe mana. Ini kalau dari sini, disposalnya segede gini nih. Kalau udah di disposal, ada yang namanya workshop. Workshop ini buat apa, Bang? Workshop adalah suatu fasilitas atau infrastruktur yang dibangun pada tambang untuk memperbaiki keadaan alat yang rusak. DT-nya rusak, pompanya rusak. Konteksnya jangan fokus ke rusaknya, tapi adalah perbaikan. Perbaikan itu nggak harus menunggu rusak loh. Ada yang namanya maintenance. Dalam 5 jam sekali mungkin pompanya bakal di-maintenance, karena umur pompa udah lebih dari 10 tahun. Nanti kalian belajar juga di situ. Umur pompa semakin lama, otomatis alatnya bakal makin sering rusak. Otomatis bakal makin sering di-maintenance. Gitu fungsinya. Terus ada stockpile. Stockpile ini apa, Bang? Stockpile, kadang orang ini istilah doang sih. Istilah baru nih. Ada stockpile, pile. Ada yang namanya istilah satu lagi, topsoil. Topsoil, oh ya salah, stock soil namanya. Sorry, sorry. Stock soil, nggak ada topnya. Ada stockpile, ada stock soil. Stockpile itu buat nimbun batu bara. Kalau stock soil untuk nimbun kupasan tanah pucuk. Maksudnya apa, Bang? Gini, kadang tuh harus pakai analogi. Ini ada suatu tambang, bukan tambang, ada suatu keadaan topografi. Topo. Enggak, kan apa? Masalahnya ada ganti oli berapaan? Oh, kita ada duit ya udah ganti oli. Kan pasti cek ternyata olinya emang mau habis. Untung ang buru-buru ganti tadi. Itu mic-nya di mute dulu dong. Berapa? Gocap lah ya. Pasang kan? Iya. Recording in progress. Ya udah, misalkan di sini ada topo. Kok toponya begini, Bang? Gini. Misalkan ini kan ada garis topo kan. Topo. Nah, ini dibikin penampang. Seret. Nah, hasil penampangnya adalah kayak gini. Maksudnya penampang apa, Bang? Tampak samping. Nah, ini tampak samping. Terus tadi ngomongin apa? Topsoil. Stock soil. Aduh, salah mulu. Stock soil. Nah, stock soil itu adalah suatu keadaan ketika ingin membuka suatu tambang, itu kita gali dulu. Tebalnya berapa? Biasanya 8 senti hingga 10 sentian. Nah, kenapa harus digali setinggi ini, Bang? Dari toponya. Karena topsoil ini, tanah pucuk ini adalah tanah yang memiliki humus yang paling tinggi atau nutrisi yang paling tinggi. Gunanya buat apa? Gunanya untuk penanaman kembali nanti. Jadi bakal dipisah antara OB, itu kan OB naruh di disposal. Kalau topsoil naruhnya nanti di stock soil gitu. Jadi dipisah, nggak bisa digabungin. Nah, ini contohnya cuma ada beberapa. Pit, stockpile, workshop, disposal, udah itu doang. Nanti kalian yang tugas kalian itu, oh ini ada nih, ini ada mes, ini ada gudang handak, maaf. Kalau mes ya pasti buat tempat karyawan, gudang handak buat peledakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ada 6 instrumen doang. Instrumen. Nah, tugas kalian, ingat, tadi tahapan penambangannya. Nah ini, harus ada semua. Ada stockpile-nya, ada tempat pengolahannya, terus ini ada tempat buat pengapalannya gitu. Ini kan tadi baru segitu doang. Ini contoh lagi gitu. Ini tambang emas. Di sini ada pit, mana pitnya? Ini ada pit di sini. Terus ada fasilitas gudang handak. Ada belt conveyor tuh kalau kalian baca, conveyor. Ada crusher di sini. Nah, kalau ada crusher, berarti udah masuk mulai tempat pengolahan. Pengolahan itu nggak harus kimia loh. Bisa jadi pengolahan secara fisik. Maksudnya secara fisik sama kimia apa? Kalau fisik, yang awal bentuknya 60 cm gedenya,
kita olah menjadi 5 senti. Namanya apa? Nama prosesnya kominusi. Kominusi itu apa? Proses pengecilan suatu bongkahan batuan. Terus ada di sini, waduh kecil banget bro. Ini lumayan lengkap lah, tapi nanti tak kasih PPT-nya deh, biar dibaca sendiri. Nah ini contoh satu lagi, ini tambang apa ya lupa. Ada pit pasti, ada pit. Pitnya ada banyak bang, berarti ini bukan batu bara. Kemungkinan besar emas kalau nggak nikel. Ada pit, terus ada apa nih? Crusher, kalau crusher berarti ini tempat untuk apa tadi namanya? Pengolahan. Ini stockpile. Terus udah yang ada lagi ya? Astaga. Berarti yang paling lengkap yang awal dong. Yang ada 6 instrumen tadi tuh. Yang ini doang kayak agak lumayan lengkap. Ya udah, pada dasarnya tugas kedua kalian kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Bang, ini mungkin agak di luar dari pertanyaan, apa dari materi penugasannya. Itu kan tadi abang sempat mention tentang stok soil ya bang. Iya. Nah, abang bilang dari 8 sampai 10 cm itu ada kemungkinan lebih dari itu nggak bang? Ada. Itu kan teknisnya secara teknis aturan pemerintah ya. Tapi kalau dalam teknis operator kita ngomong, kamu ngomong ke operator gitu, bro galinya 10 cm ya. Nah kuku baketnya tebalnya berapa tuh? Misalnya pakai PC 800 gitu. PC 800 aja tebal kuku baketnya lebih dari 60 cm gitu. Jadi keahlian operator di sini juga berpengaruh. Kita cuma ngikutin aturannya, cuman dalam teknis pelaksanaan yang misalkan lebih, yang harusnya 10 cm, ternyata kegali nyampe 20, ya udah mau gimana lagi. Itu adalah uh, apa ya bisa dibilang kesalahannya manusia, nggak bisa diapa-apain. Berarti nggak apa-apa ya bang? Secara aturan nggak boleh, tapi kalau secara lapangan kayak pada kayak gitu sih. Yang dari yang kulihat secara lapangan ya kebanyakan kayak gitu. Tapi boleh apa enggak? Enggak boleh sebenarnya. Itu tugasnya kita buat memastikan operator, bro jangan kayak gitu bro, galinya 10 cm aja. Oh, oke bang, makasih ya bang. Lanjut. Ada lagi nggak? Abang izin bertanya, Silakan. di pertambangan nikel itu kan ada Evo sama Eto ya bang? Apa? Nah, kalau sebenarnya itu bedanya apa ya bang? Evo sama Eto itu fungsinya? Evo? Evo apa ya? Apa itu Evo? Baru dengar. Sebenarnya gini sih. Mohon maaf sebelumnya. Eh, maaf, Teman-teman 24. Saya kan memang jarang megang timah ataupun nikel gitu. Kalau batu bara insya Allah paham. Karena memang studi kasus selama saya kuliah sama ya sampai skripsi pun tetap koal gitu. Mungkin teman-teman 21 yang lagi KP di timah atau nikel ada bisa jawab, cuman memang nggak bergabung di Zoom ini. Gitu. Kalau nggak kejawab mohon maaf ya. oke bang. Bang izin bertanya, Iya silahkan. bedanya Bang saya mau nanya bang. Oh iya iya. apa nih? Bang, Iya. bedanya processing plant sama pengolahan itu apa? Oke. Processing plant itu pengolahan secara kimia bisa jadi. Bukan bisa jadi. Processing plant. Ini adalah proses pengolahan suatu material itu dengan bahan kimia. Maksudnya gimana? Ada yang namanya flotasi. Terus ada yang namanya magnetik. Nah, sedangkan kalau
pengolahan tadi ada satu lagi apa namanya? Lupa lagi. Processing plant sama apa tadi pertanyaanmu? Pengolahan. Pengolahan. Kalau pengolahan itu biasanya pengolahan yang tadi Ta bilang, ada yang namanya kominusi. Biasanya sebatas untuk pengecilan reduksi suatu ukuran bongkahan batuan. Ya Bang, Terjawab? kasih Ya, jawab. sama. Bang, saya mau nanya, Bang. Iya, silakan. Untuk tugas keduanya ini, Bang, harus pakai gambar bikin legendanya nggak, Bang? Atau nggak usah? Oke, kita ngomongin legenda. Kalau ngomongin legenda, yang harus kamu bikin satu, misalkan gambarnya inilah ya, anggaplah gambarnya ini gitu. Ya. Nah, legenda itu harus. Kenapa harus? Karena gini, misalkan legenda tuh nggak harus dibikin ini ya, nggak harus ribet-ribet. Konsep legenda adalah ketika pembaca umum itu bisa paham. Maksudnya gimana? Misalkan di sini ada pit, kita tahu, kalau kita kan jurusan teknik pertambangan, kita tahu ini pit gitu. Tapi orang umum tuh apa? Sebenarnya ini apa? Nah, kita bisa bikin bantuan dengan cara bikin bukan logo, sorry, simbol. Misalkan simbolnya segitiga. Di legenda, kita bikin segitiga, pit. Nanti ada stockpile. Stockpile kalian bikin trapesium, stockpile. Gitu. Kopi enggak? Ngerti, Kopi Bang. Bang. Tujuan Jadi ini kayak kamu kita bikin logo sendiri biar lebih memudahkan untuk membacanya ya, Bang. betul, boleh, bebas. Nggak ditentukan gitu. Legenda tuh nggak ditentukan. Bang, saya mau tanya juga. Iya, silakan. Rem sama howling rod itu sama atau beda Bang? Rem sama hauling rod. Ya. Oke. Berarti kita harus bikin lembar baru nih. Tunggu ya. Sip. Nggak apa-apa nanya. Bagus pertanyaannya. Gimana sih? Sip. Oke. Rem. Konsep rem. Aduh, sebentar. Berarti kita harus bikin ini dulu. Nih. Ini ada pit. Ada crash. Ada pit. Nah, di sini ada jalan. Tapi di sini juga ada jalan juga nih. Nah, biasanya kalau rem itu adalah suatu akses jalan tambang yang dilalui oleh alat kendaraan bermuat di dalam area pit. Kita ulang. Suatu akses jalan tambang yang dilalui oleh alat kendaraan bermuat di dalam pit. Kalau hauling rod, suatu akses jalan tambang yang dapat dilalui oleh kendaraan tambang. Bukan kendaraan muat doang. Kendaraan tambang. Kendaraan tambang itu apa? Ada LV. LV itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Singkatannya apa? Light vehicle. Singkatan baru tuh. Gimana sih tulisannya? Vehicle. Nah, gitu ya. Terus ada juga yang namanya HD. Heavy duty. Terus ada yang bisa yang namanya dilewati namanya ambulan. Ambulan juga bisa lewat loh di hauling road ketika nanti ada kecelakaan di dalam tambang. Kalau rem itu biasanya dilaluin cuma DT. Kalau nggak XK biar akses jalan XK. Semoga terjawab. Terjawab Bang, makasih Bang. Sama-sama. Izin bertanya, Bang. Silakan.
Berarti untuk penugasannya itu kita gambarnya 2 dimensi ya, Bang, ya? Iya, 2 dimensi aja. 3 dimensi kalian mabok. Oke, Jangan. siap. Makasih, Bang. Iya, iya. Jangan. Terus juga ada simbol-simbol kayak tadi gitu ya, Bang? Legenda yang dirimu maksud bukan? Oh, Kalau yang berarti kamu maksud legenda benar. kalau buat tugas yang ini, Bang, gimana? Yang ini tuh yang mana? Ini kosong soalnya. Maksudnya yang sekarang ini tugas kedua. Tugas kedua itu yang ini. Tugas kedua tuh yang kayak gini maksudnya. Jadi ada suatu desain tambang, layout tambang, ada pit, ada disposal, ada stockpile, ada workshop, ada gudang handak, ada mes. Nanti kalian cari lagi, bikin lengkap lagi gitu. Ada yang namanya apa namanya? Port atau pelabuhan, ada stockpile, dibikin lengkap lagi sama kalian. Terus semuanya nanti kalian kasih simbol untuk dimasukkan ke legenda. Copy? Kopi, Bang. Oke, Bang. Mas, Bang, izin bertanya, Bang. Silakan. Untuk penggambar layoutnya itu, kontur tanah sama elevasinya itu wajib digambar nggak sih, Bang? Oke. Tugasnya deadline-nya kapan sih, Bro? Setelah Lebaran. Lebaran, Bang. Sebelum Ya Lebaran. wes lah, setelah lebaran kan masih panjang banget ya. Sebenarnya beliau tuh nggak ngasih batasan, nggak ngasih aturan resmi gimana dalam pembuatan tugas. Kalau emang waktunya sanggup dan waktunya cukup, ya dibikin garis kontur juga lebih bagus gitu. Misalkan di sini ada layout pit, ini pit nih, pitnya kotak. Di sini ada kontur. Kalian mau bikin ada garis konturnya pakai spidol atau drawing pen, biar makin bagus. Ya bagus sih, nggak apa-apa. Terima-terima aja kok, nggak dilarang. Kejawab? Jawab, Bang. Oke. Kan ingat nggak pertemuan beliau waktu pertama ngomong apa? Semakin bagus, semakin enak ngasih nilainya kan beliau tuh. Pokoknya kalau bisa lu buat komplit aja buat PT layoutnya. Jadi buatnya biar kayak kelihatan lu niat gitu buat petanya. Iya. Ada lagi? Bang, maaf Bang, mau tanya. Sebenarnya kita Oke, ini... sebentar ya, mohon maaf. Oh, iya Bang, iya Bang. Udah ajan, mungkin bisa dilanjut sama Kilman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Tadi pertanyaannya apa? Ini Bang, buat tugas kedua itu kan kita gambar layout ya Bang ya. Nah, jadi Iya. untuk penggambaran layoutnya tuh kita kayak gambar layout yang udah ada gitu, udah ada desainnya, apa kita kayak gambar sendiri gitu sih Bang? Sebenarnya itu tergantung kalian juga. Sebenarnya bikin sendiri lebih baiknya karena pembuatan layout ini nggak sembarang buat layout gitu. Harus ada teorinya dan segala macam gitu. Kalau misalkan di desain di Google kan biasanya udah jadi gitu. Dan itu keadaan asli. Dibuat sendiri aja. Tapi kalau untuk contoh dan segala macam di Google banyak. Bisa jadi referensi. Kejawab gak? Iya Bang, oke Bang, makasih Bang. Oh iya, Bang, mau tanya. Kan kita disuruh bikin 6 kan, Bang? Itu di kayak 6 tuh penambangan batu bara, terus penambangan nikel dan sebagainya, atau gimana ya, Bang? Beda-beda kayak gitu lebih bagus. Oke, Bang, terima kasih, izin Bang. bertanya, Bang. Iya, Kan nanya apa? di legenda itu kan biasanya ada skala ya. Kalau di tugas Hmm. ini tuh skalanya diperhitungkan banget nggak ya, Bang? Sebenarnya kalau pakai skala tuh kalian pakai gampangnya pakai kertas milimeter blok, tau nggak? Tahu, Bang. Nah, Tahu, Bang. kertas milimeter blok tuh satu kotaknya tuh 1 cm. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai skala boleh. Tapi kalau untuk beliau Pak Fauzan lebih bagus, lebih baik ya pakai skala, pakai milimeter blok. Udah tahu kan cara baca skala? Tahu, Bang, ada di YouTube himpunan.
Sip, mantap. Baca, tonton YouTube Ilmuwan aja di hitam. Bang, sama satu lagi. Kan ini kita disuruh bikin 6 ya. Kalau misalnya komoditasnya batu bara semua, boleh nggak, Bang? Kalau gitu boleh, cuman lebih baik beda metode gitu. Batu bara kan penambangnya ada banyak, nggak open pit, strip mine, dan segala macam itu boleh sebenarnya. Cuman lebih baik beda komoditas gitu. Batu bara, nikel, andesit, dan segala macam. Oke, Sorry Bang. potong. Nanti teman-teman 24 salah satunya PC saya ya. Nanti tak kasih PPT-nya. Thank you. Iya Bang, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanya aja banyak-banyak, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa. Bang, Bang, pertanyaannya izin sama bertanya, kayak Bang. Ya boleh nanya apa? Untuk derajat howling rod itu berapa ya, Bang? Terus untuk digambarnya di kertas nanti pakai apa gitu, busur atau gimana? Derajat apaan? Gimana? Derajat Boleh diulang howling nggak? rod. Putus-putus. Derajat howling rod, Bang. Jangan terlalu detail, mabok kamu. Nggak usah. Kemiringan howling rod. Nggak Ya. usah, itu lo Nggak usah. buat layout nih nggak usah pakai teknis aja dulu. Jadi yang penting layoutnya komplit, nggak usah pakai teknis-teknisan. Oke, Ya. Bang. Yang penting gambarnya bagus, komplit. Mabok nanti kalau pakai teknis. Ada lagi nggak pertanyaan? Sorry Bang, Ya boleh apa? pertanyaannya itu sama kayak JJ tadi. Yang harus dibedain itu sebenarnya apa sih? Kan kalau tadi JJ mention tentang yang ini bikin 6, terus dibedanya tuh dengan cara ya ini tambang batu bara, tambang nikel gitu kan. Tapi saya masih bingung gitu, yang sebenarnya harus dibedain tuh sistem penambangannya atau jenis mineral yang ditambang. Nih, gua jelasin. Sebenarnya nih lo kan buat layout ada 6. Nah, lebih bagus kalau komoditasnya beda-beda. Tapi kalau lo mau komoditasnya satu aja, misalnya batu bara, lo jadi dibedain misalnya batu bara dia metode tambangnya pakai strip mine atau open pit gitu. Jadi jangan open pit semua di 6 gambar gitu. Siap Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oh ya, sama mau nanya ini Bang. Kan di open pit itu ada SAM kan Bang, sumur. Nah itu tuh nanti pakai pipa apa ya Bang, kalau boleh tahu? Pipa buat disapnya itu mau nanya atau emang mau lu gambar? Enggak Bang, nanya doang Bang. Oh, kalau pipa yang disam itu emang ada pipa khususnya. Jadi kebanyakan pipanya modelnya kayak warna hitam terus bahannya kadang karet. Soalnya itu pipanya dirancang biar dia tahan sama air asam tambang. Karena kan kebanyakan rata-rata disam tuh pH-nya pH rendah. Jadi gitu. Oke Bang, terima kasih. Bang, sama ini, kalau pipa drainase itu biasanya buat open cast apa open pit? Ulang. Kalau pipa drainase itu biasanya dipakai buat open cast apa open pit? Pipa itu nggak dikhususin buat open cast, open pit, karena pipa peruntukannya emang buat ngalirin si ini aja, si airnya. Pokoknya selama di tambang itu ada SAM, pasti ya pakai pipa. Entah itu metodenya open cast. Sebenarnya open cast, open pit permodelannya sama aja, cuman
di beberapa negara tuh beda dibilangnya. Kalau di Australia mereka bilangnya open cast, sini kita bilangnya open pit. Sebenarnya modelnya sama aja. Oke, makasih Bang. Oh iya Bang, saya juga pernah lihat di Google kalau misalkan open cast itu bentuknya tuh kayak bukit Bang. Itu tuh salah atau benar Bang? Sebenarnya itu ini aja tergantung penamaannya yang tadi gue bilang kadang di tiap-tiap negara beda dia beda penyebutan. Ada juga kalau yang di bukit kita bilangnya side hill penambangannya. Jadi istilahnya kadang beda-beda emang. Yang penting lo lihat gambarnya tinggal dipastiin aja. Oke, terima kasih Bang. Tanya lagi boleh gak? Boleh. Izin buat nunjukin gambarnya. Jadi ini ada gambar kartun gitu. Ya, yang layout tambang gitu ini masuk ke layout gak sih Bang? Masuk itu ke layout, cuman itu lebih gambar 3D. Kalau ini kan diminta layoutnya, jadi tampak atasnya gitu. Kalau itu kan tampak samping. Jadi gambarnya agak lumayan sulit. Lumayan apa Bang? Kalau bisa tampak ke atas saja. Dua dimensi Oh iya jadi Bang. biar kelihatan semua. Bang, izin bertanya, Bang. Yang membedakan setiap komoditas itu apa? Kayak instrumennya atau prosesnya atau gimana? Apa? Ulang. Yang membedakan setiap komoditas itu instrumennya atau prosesnya atau apa, Bang? Kalau buat komoditas itu dia tergantung bahan galiannya. Makanya di STM itu kan ada disebutin bahan galian A, bahan galian B, sama bahan galian C. Nah, buat komoditas ada lagi misalnya komoditas batu bara atau komoditas mineral. Jadi tergantung sama bahan galiannya, jadi bukan berdasarkan sama instrumen. Maaf, izin motong. Ini keluar duluan ya, Peter. Soalnya rebutan makan, Peter. Aman bang. Lanjut, Man. Ya ada pertanyaan lagi nggak sebelum bentar lagi buka puasa soalnya. Bang ada satu gambar lagi. Coba boleh mana? Ya. Saya baru nonton laptop bentar. Apa sih namanya? Dari teman saya ini. Ya coba mana? Di share screen gimana sih caranya? Apa enggak itu di mana gambarnya? Sebentar. Kayak tadi aja ditampilin gitu, diliatin aja. Ini kayak gini nih. Kelihatan gak Bang? Ya. Nah itu bisa itu pit namanya. Oh, berarti Sama kayak gini atas kalau ya, benar kayak gitu boleh. Itu untuk pitnya. Jadi ada rem, ada hauling root-nya, ada body-nya, ada base-nya. Ya boleh begitu. Siap Bang, terima kasih ya. Kalau gambarnya seperti ini aja bisa Bang atau harus ditambah gambar konturnya lagi? Kalau yang tadi, kalau ini kan waktunya sampai habis lebaran ya, bagusnya sih sama konturnya. Jadi biar ketahuan kalian bikinnya di yang elevasi datar kah, elevasi berbukit kah, dan segala macam. Tapi kalau nggak mau ribet ya nggak usah kontur juga nggak apa-apa. Ada lagi? Bang izin tanya kan Pak Fauzan nyuruhnya di kertas kalkir ya Bang. Terus tadi Ya.
Abang mention boleh pakai millimeter block, berarti boleh di antara 2 kertas itu, Bang? Bukan gitu. Konteks kalkir di sini tuh untuk nyalin gambar yang udah kalian bikin di kertas yang tidak transparan itu. Jadi kertas kalkir tuh transparan. Bentar. Jadi kalau kalian udah bikin di millimeter block itu bisa kalian salin di kalkir gitu. Baik, Bang, terima kasih. Ada lagi nggak yang nanya? Izin memastikan, Bang, untuk drawing pen-nya itu ukuran 0,1 sama 0,3 kan ya, Bang? 01, 03, 05. Untuk pergunaannya kalian bisa tuan sendiri lah. 01 bisa pakai buat apa? Kan lebih tipis lebih. Kasih, Bang. Tapi Bang, Ada lagi. kalau ukurannya misalnya cuman pakai 1 ukuran aja nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa kalau kalian menjamin gambarnya bagus ya boleh. Pitra lanjut ya, gue mau cabut dulu, mau ke rumah user. Thank you. Aman Bang. Semangat Bang, semangat. Lancar-lancar. Ayo ada lagi yang mau ditanya? Sebelum Cukup buka sih, Bang. puasa nih. Yang lain cukup? Cukup Bang. Cukup Bang. Ya entah kalau misalkan mau tanya di luar ini bisa chat aja via WA. Siap Bang. Siap, Bang. Ya udah kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi gue akhirin. Sekian dari divisi keilmuan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.